Pas gue yang nanya, dia kayak senyum-senyum. Iya. Kayak lebih ke setan genit gitu. Iya. Halo, selamat datang di Amripa Channel. Oke, kali ini gua kedatangan temen gua yaitu Krisna Mukti. Jadi biasa dipanggilnya Mukti. Krisna kalau kuliah. Oh, Krisna kalau kuliah. Jadi gua sama Mukti ini udah berapa lama sih nggak ketemu? Wah, baru sebulan gitu. Ya, sebulan juga udah lumayan lama, walaupun deket juga. Ya benar-benar. Gitu. Jadi Karena kesibukan masing-masing aja ya. kesibukan lu apa emang? Kesibukan gue ya biasa lah. Apain? Biasa. Nggak Hah? ngapa-ngapain. Sibuknya nggak ngapa-ngapain? Iya. Nah, jadi Mukti itu main kesini tuh karena mau sharing-sharing kongko-kongko bareng lagi. Karena ada hal yang mau dia ceritain gitu ya, Muk ya? Ya bisa. Iya. Sebenarnya ini pengalaman kita juga sih, karena kan kita sekelas kan pas zaman. Iya, karena pengalaman kita berdua lah sebenarnya, karena kita satu sekolah ya, Muk ya? Ya, satu sekolah. Satu kelas selama 3 tahun ya? Ya, Gak pernah ganti-ganti selama 3 tahun. Nah, jadi kita itu bersekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Tangerang. Ya, lebih tepatnya SMA negeri lah ya. SMA negeri, belakangnya ada angka, cuma angkanya ada 2 angka ya. Iya, 2 angka. Ada 2 angka dan belasan lah itu ya. Nggak nyampe lah 20 mah. Ya mungkin kalau misalkan ditelusuri teman-teman semua pasti tahu. Ya ini teman kita juga kalau nonton pasti tahu nih. Tahu. Tahu. Karena cerita yang bakal lo bawain Ya banyak melibatkan banyak orang soalnya. melibatkan banyak orang. Bahkan guru pun terlibat. Terlibat. Betul. Oke, kayaknya seru nih teman-teman semua. Karena emang gue juga mikirnya kayaknya Mukti cocok nih gitu. Cocok apa nih? Buat dibawa konten gini, Oke. gitu. Karena emang pure apa yang bakal dia ceritain tuh terjadi sama diri dia, gitu. Mungkin terlibatnya banyak orang, terutama gue pernah terlibat itu cuma kayak sekedar tahu aja, gitu, benar nggak? Ya, betul. Gitu ya, mungkin bisa diawalin aja nggak apa-apa. Oke. Awalnya gimana? Gimana Jadi ya? suaranya agak kencengin aja gak kedengeran. Oke, siap. Jadi pas zaman kita sekolah nih, Jar. Pokoknya posisinya itu kita kelas 8 deh kalau kelas 8. Kelas 11. 11 ya, kelas 2 SMA. Nah, itu kan posisinya gue orangnya jarang pulang ya. Maksudnya jarang langsung pulang nih kalau selesai sekolah nih. Kadang pulang jam 2 gitu, jam 3. Nah, itu gue nggak langsung pulang. Nah, kalau lu kan posisinya pas itu mah Gue pulang terus ya? Iya, pulang terus. Nah, gue posisinya masih di sekolah. Iya. Kadang gua ke kantin, tapi gue lebih sering di musola sih. Iya. Karena bukan beribadah, cuma istirahat aja. Ya karena musola sama kantinnya bersebelahan. Ya, gitu. sebelahan Habis dekat. dari kantin ke musola makannya, karena di kantin rame gitu ya, bukan? Iya, betul. Terus? Nah, itu tuh gue sama temen gue, Ya, temen kita, sebutin aja. temen kita. Gak apa-apa sih, sebutin aja. Si A, apa nyebutin nama aja nggak apa? Sebutin aja gak apa-apa. Jadi sama si Aupa, si Nendi, Iya. si Dendi. Iya. Nah, 3 orang nih. 3 orang. Si Nendi Dendi ini bukan adik kakak ya. Cuma dia namanya aja yang Namanya aja hampir mepet lah. Iya. Dulu tuh gua, Ari, masih Ari nih, ada Ari, Adin, terus siapa lagi tuh? Ija, Aupa. Apa termasuk? Oh, termasuk Aupa sama Nendi si. Iya. Nah, gua kalau pulang sekolah tuh kadang sama mereka nggak langsung pulang, kadang istirahat dulu tuh Iya. di musola, kita ke kantin istirahat gitu. Nah, di situ tuh gua sama mereka nih nggak expect sampai sebegitunya gitu. Gak expect sampai bakal kejadian seperti ini. Iya gitu. Oke, lanjut. Soalnya gini loh, kita kan emang niatnya istirahat, dan emang kadang kita pulangnya juga sampai malam gitu, sampai maghrib. Padahal keluar jam 3-an Iya, sore. jam 3, padahal sampai maghrib nih, kita maghrib berjamaah dulu nih di musola itu, di musola sekolahan kita itu. Nah, nggak tahu kenapa ya. Pokoknya mah mungkin karena gua, padahal ada banyak teman-teman kita ya, ada gua, ada Aupa, ada Dendi, Nendi, ada Ari, terus ada Ija juga. Kenapa milih gua gitu sebagai yang dia sukain ini nih. Jadi tar dulu, dia ini siapa? Nah, dia ini ya gitu, makhluk halus gitu. Dia ini Jadi- adalah makhluk gaib lah, Ya, makhluk gaib lah. yang suka sama lu. Ya, bisa berarti- bisa dikatakan seperti itu. Berarti teman-teman. ada hantu menyukai manusia nih teman-teman. Ya, Gitu. betul. Posisinya itu
apa ya, di sebelah musola kita itu kan ruyuk tuh ya. Ruyuk. Apa sih? Kebun. Iya, kebun lah, bukan ruyuk. Nah kalau sekarang udah udah jadi kantin ya. Iya. Udah bagus. Nah dulu itu masih ruyuk. Nah bukan mungkin sih, emang dia itu tinggalnya di situ. Nah kemudian berjalannya waktu tuh gua sama teman-teman gua, nah ini bertambah nih, kan dia susah kali ya buat masukin tubuh ataupun ngasih message pesan gitu ke tubuhnya laki-laki. Nah Oh iya, karena si sosok ini perempuan. ya, karena sosok ini perempuan, menyerupai perempuan Ya. Terus pas itu gua pernah nih suatu ketika gua datang ke sekolah ataupun nggak pulang sampai malam. Nah itu sama teman-teman perempuan kelas kita juga. Jadi teman kelas kita juga ada yang ikutan sampai malam pulangnya. Karena emang dia juga pengen ikutan gitu, pengen ikut nimbrung lah ikut sih, nimbrung. teman-teman Karena emang kita nggak pulang ini di ini dulu deh, di disclaimer, karena kita ngerjain tugas nih. Kalau misalkan ada tugas sebelumnya itu kita langsung kerjain pada hari itu. Pada hari itu supaya nanti minggu depan enak. Iya, minggu Gitu. depan enak. Jadi kita ngerjainnya bareng gitu. Oke. Nah, Karena posisinya ramean juga kan, jadi ramen juga, ceweknya juga banyak, kalau nggak salah 3 atau 4 orang gitu. begitu juga cowoknya. Cowoknya juga banyak. Nah, itu tuh ceweknya, boleh sebut nama nih cewek? Silakan kalau emang boleh, Mbak. Mungkin yang nonton juga bakal tahu nanti nih. Ada namanya Fitri, ada Mila, terus ada Devi, April. Nah, itu mereka 4 orang. Kalau nggak salah ya, soalnya lupa. Iya. Itu kejadiannya sekitar tahun 2018 soalnya. Iya, lumayan. 4 tahun Sekarang yang lalu lah. 2022 ya. Iya. Ya, lanjut. Nah, di situ udah ini kali ya. Mereka mulai merasa terganggu. Si mereka ini teman-teman, Si sosok makhluk-makhluk ya, ini sudah mulai merasa terganggu. karena kita udah hadir gitu. Iya. Tapi mungkin menurut gua enggak juga, karena dia emang pengen ngasih pesan, ngasih tahu nih ke gua. Tapi dengan melalui perantara teman gua. Gitu. Oke, bentar. Berarti lu itu ada di musola Iya. sama teman-teman lu yang laki-laki dan perempuan ini. Dan di situ tuh ada sosok yang suka sama lu. Iya. Ya, ada sosok yang suka sama lu dan mungkin bisa dibilang kalau lu pribadi dan yang lain tidak merasa mengganggu mereka. Iya, betul. Tidak merasa mengganggu mereka. Hanya saja mungkin waktunya yang salah. Mungkin bisa Waktunya karena mungkin udah waktu bagian mereka lah. Betul, Gitu. betul, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti apa yang lu bilang tadi, si perempuan ini ingin ngasih tahu kalau misalkan gue ini suka nih sama lu gitu. Iya, betul. Nah, karena dia nggak bisa masuk ke badan laki-laki karena dia perempuan gitu, maka dia masuk ke perempuan atau Iya, gimana? iya betul, ke teman cewek kita nih, teman-teman Oke. perempuan kita di kelas. Nah, adalah teman kelas kita yang sensitif gitu. Jadi Oke, kayak ada. orangnya Dari gampang. keempat orang ini? Ya ada, namanya ini Devi. Devi. Nah, si Devi sama si Mila nih. Berarti 2 orang nih. 2 orang nih. Yang Dia yang sensitif banget nih. Gak bisa banget tuh berurusan sama hal-hal yang begitu. Nah, dia itu bukan kerasukan nih gitu, apa ya namanya? Ya iya, kerasukan lah. Ketempelan gitulah Ya, pokoknya. ketempelan. Terus, nah gue tanya dong, dia masuk kemasukan. Gue tanya posisinya di situ. Ini siapa kan? Gue nggak tahu. Dia bengong aja soalnya, bengong aja, senyum sendiri. Kalau lagi bengong gini. iya, Senyum-senyum. senyum sendiri. Terus? Nah, terus kalau ke teman-teman gue itu biasa aja, malah kayak marah. Pas gue yang nanya, dia kayak Malah senyum-senyum. Iya. Kayak lebih ke setan genit gitu. Iya gitu, bisa jadi gitu tuh. Jadi kayak bahasanya bisa dikatakan di catcalling setan gue tuh. Iya. Iya. Berarti itu laku lu di mana-mana lu. Waduh. Enggak juga lah. Mungkin apa sih namanya, stok cowok di Alam sana udah alam beda. sana udah beda kali ya. Makanya Atau enggak alam sana nggak mau sama dia. Itu aja sih. ya bisa jadi. Ya udah, gue tanya lah, senyum-senyum sendiri, kayak nyengar-nyengir, ketawa-ketawa. Nah, gue tanya lah, kenapa nih mengganggu atau memasukin Teman-teman ya, gue. teman-teman gue, kenapa? Soalnya kan gue nggak merasa mengganggu kan, karena emang gue di situ kan posisinya emang Ya karena pure ngerjain tugas ya. tugas, istirahat, sholat gitu. Nah mungkin karena sebelumnya jauh-jauh hari itu kayak gue sering tuh di musola sendiri aja. Nah posisinya dia ada di pinggir musola ini. Jadi kayak dia itu merhatiin aja. Dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Kalau di teman gue ini gitu. Oh, jadi pas kerasukan dia ngomong, Iya. aku ini suka merhatiin kamu. Ya gitu. begitu, dari kejauhan gitu. Dari kejauhan. Betul. Oke. Nah habis itu udahlah, dia keluar sendiri dengan sendirinya tuh.
Ketika habis lu tanya-tanya. Ya tanya-tanya. Soalnya kan kayak gue mau pulang nih, sorry. Udah dia Iya lagi udah sore mungkin ya. sore gitu. Udahlah, temen gue nya juga emang nggak ngerasain apa-apa kan, karena emang dia emang sensitif lah. Kayak digampang mati dia kerasukan sama hal-hal yang di luar nalar gitu. Udah gue tanya-tanya, habis gue tanya-tanya tuh gue dapet tuh poinnya. Oh ternyata ini penunggu di kebun sebelah musola kita nih. Ya. Oke. Tapi pas lu tanya-tanya gitu, lu tanya kan biasanya kalau orang-orang kan suka nanya, Iya. Sahasia gitu kan. Ya, orang-orang Sunda gitu biasanya kan? Sahasia gitu ya. Ya, siapa lu gitu Maung kan. gitu ya. Itu lu nanya gak? Nanya, gue juga sempet nanya itu. Gue sempet nanya, ini siapa kata gue itu. Iya, dia jawab. Dia jawab dia itu perempuan. Dia bilang perempuan dulu. Nah, boleh tahu namanya gitu. Namanya dia nyebutin namanya dia bilang Aisyah katanya. Aisyah. Cuma kan kata gue, ini namanya terlalu islami banget ya. Iya. Makanya ini, ini mungkin dia mengelabui gue ya kayak biarin dia terlihat baik gitu ya. Ini namanya juga setan. Iya. Padahal sama aja, sebenarnya mah ngeganggu kalau emang dia baik gitu kayak Rehan. Mungkin begitu. Iya kayak Rehan nih. Emang Rehan terlalu baik. Iya. Kayak Rehan dia nggak akan ganggu teman-teman gue ini. Iya. Nah dia ngeganggu nih hari demi hari nih, gangguan semakin intens nih Jar. Bahkan setelah kejadian itu. Iya setelah kejadian itu. Bahkan di kelas juga nih. Pernah kan di kelas tuh kita pelajaran Pak kalau nggak salah. Itu pelajaran ekonomi. Iya pelajaran ekonomi itu. Posisinya lagi pelajaran ekonomi akuntansi kita. Tahu nggak yang siapa ya yang duluan? Devi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Ya Devi itu dia udah mulai kontraksi dikira hamil. Udah apa mulai hawanya udah beda lah. Iya pokoknya gitulah. Dia merasa nggak enak. Ya dia udah kayak mungkin udah ada yang mau masuk di dalam dirinya gitu. Udah tuh dia jatuh tuh ke lantai. Terus mungkin paralel kali ya ininya apa sih namanya? Kayak nyambung. Terus inilah dia nyambung ke apa sih namanya, kekuatannya apa ya bahasanya, hawanya. Energi, iya betul. Energinya nyambung ke temen gue lagi nih satunya, si Mila yang sensitif itu. Sensitif juga. Samalah dia pingsan juga sambil nangis teriak-teriak. Terus habis itu ke siapa ya? Si Yuli apa si Ipit ya? Nggak salah tuh. Ya, pokoknya. Nah, pokoknya di antara dua mereka ini mereka kena nih. Pokoknya semuanya digotong. Ada 4 orang, Yuli, Fitri, Devi, dan juga Mila. Nah, ya, terus dibantulah sama guru-guru kita nih. Sama guru kita nih. Nah, itu kan posisinya kita udah kelas 3 itu. Pada pas awal-awal kejadian kan kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Nah, kelas 2 posisinya kita gue juga cerita Jar sama wali kelas kita sebelumnya. Pak siapa ya? Itu ya. Nah, juga mungkin punya ini ya. Punya kebisaan lah. Iya, apa sih kelebihan. Iya, punya kemampuan. Dari satu dari yang lainnya gitu. Iya. Dia bisa ngerasain dan ngeliat. Nah, emang benar katanya yang penunggunya ini yang penunggu di kebun di musola samping sekolah kita ini katanya juga. Oke, terus dia merasa terganggu gitu karena kehadiran kita. Ya udahlah, terus itu kita flashback. Nah, kemudian di pas kelas 3 tuh pernah kejadian tuh teman kita si Sevira juga kena. Padahal orang ini ceria nih. Orangnya cengenges mulu, yang sering ngegombal-gombal di kelas nih. Petakilan. Ya, petakilan. Nah, ternyata dia juga kena. Nah, kayak awalnya dia seringnya apa ya namanya ngerayu-ngerayu doang. Pas kesini-sini malah kayak ke gue jadi malah senyum-senyum sendiri gitu. Kayaknya bukan lu deh. Iya gitu, kayak tatapannya kosong gitu. Kayak senyum juga bertanya gitu. Iya ini. Kayaknya bukan lu deh ini. Iya. Nah, terus dia keluar dari kelas. Terus dia ngediamin diri. Aneh nih biasanya kan masa orang yang cengenges ya ceria, sering ngegombal-gombal, terus dia tiba-tiba keluar diem aja. Ya udahlah, gue datengin, gue tanya lah, ini kenapa kata gue itu. Lu samperin ini, iya. Kan pasti kalau gue ajak ngobrol dia orangnya ceria aja gitu. Gue tanya, senyum aja. Kalau gue ajak ngobrol senyum, nggak dibalas. Gue nanya, lu kenapa gitu. Terus ini siapa juga nggak ditanya, cuma bilang senyum. Terus dia sambil megang tangan gue Jar, kayak gini gitu. Megang tangan gue, terus megang tangan dia. Megang tangan gue. Dia senyum aja tuh. Senyum aja. Ternyata itu bukan dia. Iya, ternyata itu bukan gue. Soalnya dia emang jarang megang gua gitu. Megang kayak ini bukan teman gua dah kayaknya gitu. Gue mikirnya gitu. Terus.
Ya udahlah itu rame lah, lu datang semuanya pada datang lah nyamperin kenapa. Ya udahlah. Terus kalau lu pada yang nyamperin dia marah kayak judes gitu, jutek kayak apa sih gitu. Iya. Nah, tapi giliran gue yang nanya dia kayak yang senyum. Iya, kayak kesem-sem gitu. Iya, kesem-sem. Ya. Terus. Ya udahlah. Terus adalah guru kita tuh, Pak guru agama kita siapa ya kelas 3? Datanglah dia yang nanganin lah. Nah udahlah dia tuh langsung sadar lah di situ. Dia juga nggak tahu apa-apa, katanya juga dia nggak inget apa-apa. Kenapa dia bisa diem aja atau bisa bahkan dia nggak tahu kalau dia ada di depan kelas ini, katanya juga. Tahu-taunya awalnya dia ingatnya pas ada di dalam kelas doang gitu. Oh berarti pas jalan keluar kelas dia udah nggak sadar tuh kayak. Iya dia bukan dia emang itu. Oke terus. Nah udah tuh. Jatuh nih mereka berempat nih, kita kembali lagi. Jatuh mereka terus teriak-teriak tuh udah kasihan lah pokoknya sama gue, kayak ngerasa bersalah gitu. Ini tuh awal mulanya kayak dari gue nih. Iya karena gitu. si hantu ini demen sama lu. Iya dia tuh kayak ngasih message, kayak pesan ke gue itu biarin gue tetap di musola aja gitu, jangan kemana-mana. Dan dia itu overprotektif ke orang ataupun ke temen-temen cewek kita aja yang dekat sama gue. Oke, cemburu Ya betul. Setan cemburu guys. Iya, posisinya gue pernah ngobrol nih sama si Devi, ngobrol sama si Mila. Mungkin dia ngelihat dari kejauhan gitu. Padahal gue cuma ngobrol sewajarnya aja gitu. Lagian juga nggak ada hak buat cemburu. Emang Iya, siapa? betul. Lagian dunianya beda, Betul. Bener. Gue juga ngerasa aneh gitu. Maksudnya kayak protektif banget ini. Iya. Gue nggak pernah ngajalin hubungan sama dia. Gue nggak pernah ngasih harapan dia. Tapi dia ngasih posesif ke gue gitu ya. Iya benar. Makanya aneh banget ini makhluk gitu kata gue. Makhluk. Benar terus. Ya terus ya ternyata itu hari demi hari gue makin agak kurang nyaman nih karena teman-teman gue kena Kena imbasnya. ya, kena imbas dari dan mungkin ini apa ya, kayaknya bakalan merasa nggak nyaman gak sih lu? Iya pastilah. Ketika teman-teman lu nih udah kemasukan, terus tiba-tiba mungkin kan pasti di keesokan harinya akan berbeda lagi, dari raut wajahnya sudah mulai berbeda, bener gak? Bener. Jadi gue juga ngerasa aduh gue ini benar-benar harus gue selesain nih. Cuma gue bingung nih nyelesainnya gimana Ya, karena dia kan nggak terlihat ya, nggak berwujud. Iya betul. Iya jadi gue gimana mau ngobrolnya atau mau nanya-nanyanya. Bahkan pernah gue di musola juga dia pernah masukin nih ya posisinya gue udah pulang nih. Iya. Teman-teman gue ini masih pada di musola, masih di tempat yang dulu itu tuh. Jam berapa tuh? Sore-sore lagi pulang sekolah? Jam 4:30 Pulang sekolah ya? Pulang sekolah Sekolah itu mereka pada kerja kelompok. Nah gue udah pulang. Nah gue ditelepon sama salah satu temen gue, si Opa, ngajakin kerja kelompok, maksudnya biarin kita bahas bareng lah. Udah lah gue datang udah pakai baju inilah, bukan baju sekolah, baju biasa. Baju biasa sehari-hari. Baju sehari-hari. Gue datang terus gue ke Mama Indah dulu dong. Mama Indah ini Ibu kantin. Biasa makanan favorit kita kan basreng ya. Basreng sama teh jus. Iya, terus Gue mesen teh jus lah, basreng di situ. Iya. Terus gue ketemu si Mila ini, teman kita nih, teman sekelas kita di kantin. Nah, sama si Yuli. Nah, yang kena ini, yang sensitif ini si Mila. Dia udah dari mana? Dari Mama Indah ini nih di kantin. Dia udah senyum-senyum mulu ke gua. Biasanya kan kayak cuma nyapa doang ya. Ini kayak ngeliatin aja, natap aja. Nah, si Mila ini kan sama temennya si Yuli, ini teman kita. Dia bilang ke si Yuli gini, Jar. Kayak, Yul, lihat ge. Gua posisinya pakai baju biru kan pas itu. Yul, lihat ge. Itu yang pakai baju biru ganteng ya katanya. Ya kan itu kata si Yuli, ya kan itu si Mukti katanya juga. Kok lu nggak tahu? Katanya juga. Ih ganteng ya, siapa sih? Kayak gitu si Yuli juga kayak makin penasaran kan. Makanya itu. Oh berarti posisinya si Mila ini udah nggak sadar itu berarti. Iya, tapi dia udah kayak masih cengar-cengir. Iya, kayak sadar nggak sadar ya. Nah ya udahlah, gue udah selesai. Udah gue datang ke musola tuh tempat teman-teman gue lagi pada ngobrol diskusi. Gue datang. Nah terus dia duluan tuh datang juga. Pas dia datang, dia makan pakai tangan kiri Jar. Sambil berdiri. Siapa? Si Mila ini. Yang kemasukan ini? Iya, gue ingetin sambil gue duduk itu, pokoknya lagi makan basreng sama teh jus. Gue ingetin temen gue, Mil, makannya pakai tangan kanan, terus duduk kalau bisa. Dia sambil kayak makan nih tangan kiri, tetap berdiri sambil senyum ke hadapan gue gitu. Berarti kayak Iya gitu-gitu iya. Gua ini kenapa? Nah posisinya itu si Ija aja juga di samping gua, si Ija. Nah si Ija juga bilang, ini orang kenapa ya? Wah, nah langsung lah si Yuli ini nyeritain. Katanya gua kan kalau di SMA tuh dipanggilnya A aja ya.
itu si Mila emang dari pas di kantin juga udah ngeliat kata itu siapa kantang, padahal kan itu elu katanya juga. Nah waduh ini gue mikir waduh ini bukan dia lagi nih, langsung lah di situ yang posisinya lagi pada kerja kelompok pada udah ke distract tuh ngituin si Mila. Ya udah udah kacau lah kayak udah ini nih benerin dulu nih, maksudnya sadarin dulu nih teman kita nih kenapa begini maksudnya senyum sendiri, makan pakai tangan kiri berdiri gitu, posisinya gini Jar, gua lagi duduk nih posisinya gitu ya gini nih Pajar misalnya, Pajar itu gua si Mila, gua makan tangan kiri terus gua berdiri, gua ngeliatin lo aja gini sambil senyum gini gitu jadi gue juga kayak apa sih ini orang gitu, kayak ngerasa risih juga kan ngeliatin kayak gitu. Tapi emang gue mikir ini bukan si Mila, bukan teman gue. Ini ya pasti sih kerjaan si makhluk halus ini nih yang suka sama gue. Udah tuh, kayaknya posisinya langsung lah di situ. Terus kena juga lah si Depi yang sensitif ini nih, teman kita yang sensitif. Kena lah mereka berdua. Udah kadung, udah susah itu mau maghrib di tempat yang sama, susah nggak keluar nih. Langsung lah salah satu temen gue si Aupa sama si April ini manggil Bu Sugi. Bu Sugi itu guru kesiswaan kita di SMA. Langsung dia manggil Bu Sugi. Bu Sugi posisinya bawa kursi roda kan, bawa kursi roda, langsung lah ditaikin tuh dipaksa si Devi sama si Mila ini. Yang satu si Devi, yang satu si Mila mah udah agak sadar nih. Nah si Devi ini masih belum sadar, kayak nangis sambil kayak apa sih? Kemayu lah. Ya kemayu. Nah abis nangis kadang senyum lagi, nangis senyum lagi gitu. Terus sama Bu Sugi ditampar-tamparin gitu, biarin sadar. Pas datang bapaknya si Devi dia telepon juga nih sama teman kita, sama si April, suruh datang ke sekolah. Maksudnya nggak jemput anaknya nih gitu. Pas datang bapaknya, langsung dia sadar, langsung dibawa, langsung kayak lagi duduk nih kursi roda, pas ditarik, udah langsung sadar dia. Nah bapaknya si Devi. Nah gitu, itu inget banget gua ceritanya. Terus posisinya ada lagi nih Jar, gue bingung kan, gue pengen tahu nih si Aisyah ini nih yang kata dia bilang Aisyah, gue pengen tahu nih kenapa dia suka sama gue, si makhluk ini. Iya, ternyata dia pernah speak up Jar, pernah ngomong nih apa awal mula dia kenapa mati ataupun meninggal nih, terus kenapa suka sama gue, dia pernah speak up, dia bilang gini,